Selamat datang di Kuta Podcast, tempat belajar terumbu karang sambil ngobrol-ngobrol santai. Wah, Hmm. senang banget akhirnya bisa ngobrol bareng kalian. Oh iya, Nah, kenalin, aku Maulidia Zahratunisa, dan hari ini kita akan memulai perjalanan seru untuk mengenal lebih jauh sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang banget kita pahami sepenuhnya, yaitu terumbu karang. Apa sih terumbu karang? Seberapa penting terumbu karang untuk ekosistem laut? Apa yang membuatnya istimewa? Yuk, di hmm. episode pertama ini kita bahas semuanya dari dasar. Siapkan hatimu untuk menyelam ke dunia bawah laut yang luar biasa. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kenalin tamu spesial kita yang punya banyak cerita dan pengalaman tentang terumbu karang. Beliau ini peneliti senior bioekologi terumbu karang di Pusat Riset Oceanografi BRIN. Halo, selamat datang Pak Abrar. Halo, selamat pagi semua. Gimana Pak kabarnya hari ini? Aman sekali. Alhamdulillah baik. Wah, suatu kebanggaan banget Bapak bisa hadir di sini. Semoga selalu terkendali dan baik ya Pak kabarnya. Oke. Good. Dan gak cuma aku aja yang nemenin kalian ngobrol di sini. Di episode pertama ini, aku juga ditemenin partner seru yang bakal bikin obrolan kita makin seru nih. Yuk langsung aja kita sambut. Halo Ara, Hai Zahra, hai juga audiens ya. tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalan dulu nih sama audiens kita. Hey, kalau aku kenalin, aku Ara, aku di kelompok 4 Kuta Beach jadi CEO. Saat ini aku juga mengemban prodi ilmu hubungan internasional. Wah, keren banget nih. Kayaknya Ara udah nggak sabar banget nih buat ngobrol sama Pak Abrar. Pasti udah Iya banyak ya, pertanyaan kan kamu buat Pak Abrar. iya dong. Mungkin langsung aja yuk kita bahas tentang terumbu karang ini. Oke, oke. Kan kalau ada pepatah tuh yang dulu tuh pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal ya maka harus disayang dong. Gitu juga nasib terumbu karang kita. Kayaknya Sip. bakal kurang terngiang yang dipikirkan gak sih kalau misalnya kita udah ngasih upaya edukasi ke konservasi terumbu karang, tapi kita belum kenal sendiri sama terumbu karangnya dulu gitu. Nah, mungkin biar lebih terstruktur lagi, kayaknya boleh deh aku mengawali gimana sih, apa ya, kira-kira terumbu karang itu sebelumnya buat orang-orang masyarakat awam ini, biar mereka tahu terumbu Ya. karang itu sebenarnya apa sih Pak? Apakah itu hewan, apakah itu binatang, apakah itu tanaman atau mineral, atau dan sebenarnya itu mereka tuh hidup enggak sih atau mereka tuh makhluk yang mati gitu. Oke, oke, luar biasa Arad. Saya kira ini poin penting yang harus kita awali dulu ya. Artinya kita kenal dulu barangnya itu apa. Ini makanan, hewan atau apa ya? Ya, jadi menarik sekali. eh, Terumbu karang sebenarnya kita harus bedakan ya, bedakan terumbu karang kemudian ada karang. Nah ini yang mungkin di bahasa umum sering tercampur aduk ya. Heeh. Karang, ada karang, ada terumbu karang ya. Nah ini suatu hal yang berbeda sekali sebenarnya. Nah ini yang mungkin kita luruskan dulu, kita definisikan dulu sehingga kita mulai dari suatu definisi yang pas dan jelas ya. Nah, kalau sederhana dengan bahasa sederhananya, kalau karang itu lebih ke makhluk hidupnya. Jadi ketika kita bicara karang ya, nah itu pasti kita yang terbayang adalah makhluk hidupnya. Nah, apa itu karang itu? Nah, karang itu adalah memang makhluk hidup dari kelompok hewan yang sangat sederhana, istilahnya sangat sederhana ya. Artinya dia tidak seperti kita manusia punya tulang punggung, tapi itu dia hewan yang lebih ke tingkat rendah. Nah, kenapa dia menjadi penting ketika bicara terumbu karang? Karena karang-karang ini, hewan karang ini, ya dalam hidupnya menghasilkan banyak kapur sebagai rangkanya. Nah, kapur itulah yang lama-lama dalam
jutaan tahun, dalam ratusan tahun, ribuan sampai jutaan tahun, itu membentuk terumbu ya, membentuk terumbu yang kita lihat sekarang ya, terumbu karang. Lalu terumbu itu nanti akan dihuni di tempat hidup bagi berbagai biota sehingga dia menjadi ekosistem yang disebut dengan terumbu karang. Ya, bedanya itu. Jadi sederhananya kalau kita mengatakan karang itu berarti adalah makhluk hidupnya. Kalau kita mengatakan itu terumbu karang itu pasti habitatnya, tempatnya dan ekosistemnya ya. Jadi beda. Nah, mungkin bahasa yang paling sederhana kalau kita pernah dengar, Indonesia mempunyai, misalnya saya ingin tanya nih ke Ara nih, ini betul apa salah? Indonesia memiliki jenis terumbu karang paling tinggi di dunia. Nah, ini benar nggak bahasanya? Indonesia, Kayaknya karang ya, kalau terumbu karang kayaknya lebih ke luas habitatnya ya berarti harusnya. yes, ya. Wah, ini udah cocok nih Ara jadi diplomasi terumbu karang Indonesia nanti nih di internasional. Karena cocok untuk HI ya. Boleh, boleh menarik bikin kebijakan yang lebih blue Iya, yang itu ya. dan mempunyai posisi tawar di dunia untuk terumbu karang dunia Indonesia ya. Jadi betul, jadi benar. Tapi itu di bahasa-bahasa sederhana kayak di apa ya kayak podcast seperti ini, kemudian di media-media sosial yang umum dan media massa lainnya masih sering salah menyebutkan itu ya. Nah, mungkin kita semua mulai dari bahasa yang sederhana tadi, membedakan karang dan terumbu karang. Kira-kira itu arah. Oke, oke, sangat insightful ya. Nah, kemarin juga aku sempat beberapa kali nih nyimak di kelas-kelas Jurnal Amati. Kalau paru-paru dunia itu sebenarnya nggak cuma ada di darat, tapi ada di laut juga. Dan malah lebih banyaknya sebenarnya laut yang banyak nyumbang oksigen gitu. Kira-kira Pak, kenapa sih bisa kayak gitu? Emang gimana caranya terumbu karang atau laut itu menyumbang oksigen sebanyak itu buat kita gitu? Ya, kita bicara laut dulu ya, nanti mungkin ke terumbu karang. Dan itu benar sekali, salah satu sumber O2 terutama yang ada di dalam perairan dan menjumbang juga ke atmosfer itu berasal dari laut ya. Laut itu massa air yang luar biasa dan dunia pun sepertiganya adalah laut. Indonesia sendiri juga laut. Nah, sama dengan di darat, mereka kalau di darat kita mengenal yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan ya. Nah, di laut sebenarnya juga ada komponen makhluk hidup yang dia juga sama seperti tumbuhan. Mungkin adik-adik masih ingat yang namanya plankton ya. Itu yang pertama ya, plankton. Ada dua, kalau dia dari tumbuhan disebut dengan fitoplankton. Nah, kalau dari hewan zooplankton. Nah, fitoplankton ini dia mempunyai di semua perairan ya itu hampir ada fitoplankton ya, dan itu mempunyai konsentrasi yang beda-beda, tapi dia mempunyai massa dan volume yang luar biasa yang di dalam proses sehari-harinya melakukan fotosintesa ya, fotosintesa yang menghasilkan oksigen hasil akhirnya salah satunya ya. Nah, itu yang dia rilis, yang dia lepas ke air, ke laut, sehingga luar biasa. Laut pun juga kaya oksigen. Nah, bagaimana dengan karang atau terumbu karang ya? Ini masih banyak perdebatan. Dia itu menghasilkan O2 apa enggak gitu ya. Banyak sekali perdebatan dan hubungannya dengan tadi emisi gas rumah kaca. Apakah dia menghasilkan CO2 atau sebaliknya misalnya ya. Nah, karena karang itu hewan, ya otomatis sebenarnya dia tidak menghasilkan O2. Nah, tapi faktanya karang-karang itu, ya hewan karang itu, dia ternyata juga bersimbiosa dengan alga di dalam tubuhnya, di dalam jaringan tubuhnya. Jadi di tubuh hewan karang itu, atau yang disebut polip, itu banyak sekali alga, ya, alga fitoplankton tadi yang hidup di sana. Sehingga secara tidak langsung juga menghasilkan O2. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Ara. Jadi eh, kenapa laut kayak oksigen? Pertama karena ada
fitoplankton tadi ya, yang menghasilkan oksigen. Dan kemudian di karang ada juga fitoplankton yang berasosiasi dengan dia. Dan satu lagi kita mengenal ada namanya padang lamun. Kalau masih ingat ya, padang lamun itu semacam tumbuhan tingkat tinggi seperti di darat yang hidup di bawah air. Nah, karena dia tumbuhan dia yang menghasilkan oksigen juga. Ya, sehingga itulah yang membuat laut jadi kaya dengan oksigen. Ya. Oke, kebetulan nih kemarin waktu kita mulai proyek kita dulu melakukan pemetaan masalah terlebih dahulu kan. Kita nemuin Mm. fakta bahwa lokasi yang jadi target kita itu termasuk wilayah Coral Triangle. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih Coral Triangle itu sebenarnya apa? Dan biasanya Mm. jenis terumbu karang yang apa ya ditemukan di Indonesia itu terutama di wilayah Bone Bolango itu yang kayak gimana sih Pak? Bone Belango itu daerah ini ya, Sulawesi ya. Sorry, daerah Deket Gorontalo, iya. Gorontalo. Ya, ya, oke. Ya, eh, Coral Triangle itu sebenarnya mengacu kepada suatu kawasan ya, suatu kawasan di mana ditemukan sebaran terumbu karang dunia itu dengan tingkat keanekaragaman biota ya, biota terutama biota laut yang sangat tinggi kekayaan keanekaragaman jenisnya ya, sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat wilayah terumbu karang berarti kan biotanya tidak hanya karang, ada ikan karang ya, dan ada berbagai biota-biota lain seperti kelompok udang-udangan. Kita dengar ada lobster ya, itu kan dari karang. Kemudian ada kelompok moluska, kima, kerang-kerang raksasa itu juga ada di terumbu karang. Nah, wilayah triangle itu setelah dilakukan kajian, riset, dia adalah wilayah yang menjadi pusat tertinggi keanekaragaman biota laut di dunia. Ya, ya kalau kita lihat kan ada wilayah lain seperti Karibia misalnya di daerah Florida. Kalau ke selatan lagi ada Jepang, ke utara lagi ada Jepang, ada Laut Merah, ya. Kemudian ke selatan ada Australia. Nah, tapi itu semakin dia jauh ke atas, ke utara maupun ke selatan, itu semakin berkurang kekayaan keanekaragamannya. Nah, karena Indonesia itu berada di daerah tropis dan juga dengan kondisi alamnya dia menjadi pusat keanekaragaman karang tadi yang dikenal dengan Coral Triangle. Nah, kenapa Coral Triangle? Kenapa segitiga? Mungkin jadi pertanyaan juga kan ya. Nah, ternyata memang garis garis maya yang dibentuk oleh segitiga terumbu karang itu membentuk segitiga ya. Nah, kawasannya membentuk segitiga, tidak hanya Indonesia, ada 6 negara di dalamnya. Jadi yang paling utara itu Filipina, ya. Kemudian turun ke bawah ada Malaysia, kemudian Indonesia, ya. Kemudian ke bawah lagi ke selatan ada Timur Leste, sedikit ke timur lagi geser ke timur ada Papua Nugini, dan yang terakhir Solomon, ya, Solomon Island. Jadi ada 6 negara sebenarnya di dalam kawasan segitiga. Nah, kalau ditarik garis, dia seperti segitiga. Makanya dibilang Coral Triangle. Nah, Indonesia menjadi pusatnya. Menjadi pusat dari segitiga itu. Dengan luasan terumbu paling luas, dengan keanekaragaman biota lautnya paling tinggi juga. Kira-kira itu Ara, ya. Penjelasan dari kawasan Coral Triangle tadi. Oke, kira-kira kenapa sih kayak Coral Triangle itu banyak tumbuhnya, karang banyak tumbuhnya di bagian situ. Kenapa emang koral ini Ya, ya, nggak ya, berhabitat di negara ya, lain atau tumbuh di negara ya, lain gitu? ya. Kenapa sih? Oke. Apakah harus ada kriteria tertentu biar Ya, terumbu karang ya, bisa hidup? ya. Oke, menarik sekali. Jadi memang faktor lingkungan atau kondisi lingkungan sangat berpengaruh. Pertama, karang itu hidup di perairan yang hangat tropis ya. Artinya kalau dia berada di daerah tropis, di garis khatulistiwa persisnya ya, ekuator, itu dia akan berkembang dengan baik. Nah, semakin ke utara atau semakin ke selatan, ya, suhunya semakin berkurang, semakin dingin,
itu sebaran karangnya juga berkurang. Ya, nah Indonesia persis di daerah tropis Indonesia ya kalau kita bicara. Kemudian kenapa Coral Triangle menjadi lebih kaya? Kan ada daerah tropis yang lain ya, seperti di daerah Peru ya, Brazil gitu kan. Kemudian daerah Afrika Selatan, Madagaskar ya. Nah, tapi kenapa Coral Triangle yang jadi kaya Indonesia? Nah, coba kita perhatikan Indonesia aja dulu. Indonesia itu terdiri dari banyak pulau-pulau, banyak sekali pulaunya. Filipina ya, yang masuk Coral Triangle banyak juga pulaunya sampai ke bawah. Nah, negara-negara tadi yang masuk Coral Triangle itu dia mempunyai kondisi geologis yang unik tadi. Banyak pulau itu artinya banyak tempat, banyak habitat ya yang bisa tumbuh karang dengan bagus. Dan dia berada di daerah tropis. Jadi salah satu yang membuat dia kaya itu karena dia banyak pulau-pulau kecil ya. Nah, pulau-pulau kecil ditambah dengan ada istilahnya pertukaran air dari Pasifik sampai ke Indian Ocean ya. Nah, itu melalui Coral Triangle tadi. Airnya yang pertukarannya itu melalui daerah Coral Triangle terutama di Indonesia. Nah, kita mendengar istilah Indonesian True Flow ya. Jadi itu adalah tempat pergerakan massa air global yang membawa bermacam-macam biota tadi sehingga dia akan menetap di banyak pulau-pulau kecil di daerah Coral Triangle. Nah, itulah yang membuat dia ini. Pertama, kondisinya hangat ya, karena di tropis. Yang kedua, dia memiliki suatu kondisi geologis dengan banyak pulau-pulau kecil sebagai tempat hidup berkembangnya berbagai biota, terutama karang tadi ya. Kemudian juga mempunyai kondisi perairan yang unik. Ada yang dalam, ada selat, ada tanjung, ada teluk ya. Sehingga itu memiliki keberagaman habitat istilahnya. Nah, itu juga memperkaya. Karena banyak tempat tinggalnya, karena banyak habitatnya, pasti biotanya juga beragam dan banyak. Kira-kira itu arah kenapa Coral Triangle itu beda atau unik dibanding daerah-daerah lainnya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke masyarakat pesisirnya. Kayak, kenapa sih kita harus peduli gitu dengan terumbu karang? Emang dampaknya karang buat kita itu apa? Kenapa sih Pak kita harus peduli gitu? Ya, terutama bagi masyarakat pesisir, mereka sangat tergantung sekali ya, tergantung sekali dengan terumbu karang. Lebih spesifik lagi ada istilahnya mungkin masyarakat Bajo ya, atau masyarakat-masyarakat tertentu yang memang hidupnya di daerah pesisir. Salah satu sumber daya eh, yang paling penting bagi mereka adalah terumbu karang. Kenapa? Terutama mereka terumbu karang itu memberikan layanan sebagai sumber ikan. Jadi perikanan ya. Kemudian pada kondisi tertentu dia juga memberikan layanan di jasa di estetika untuk daerah wisata ya. Jadi prinsipnya itu layanan-layanan secara ekonomis. Kemudian juga terumbu karang secara ekologis mempunyai fungsi-fungsi tadi ya, tempat berbagai tempat hidup berbagai biota laut, tempat membesarkan anak-anaknya yang masih kecil, tempat dia kawin dan bertelur ya. Jadi kira-kira itu yang membuat begitu pentingnya terumbu karang terutama bagi masyarakat lokal. Sumber bagi mereka adalah sumber sumber ekonomi ya, sumber kesejahteraan mereka kalau untuk masyarakat lokal. Selain tadi fungsi fisik, melindungi pantai, melindungi pulau supaya tidak abrasi ya, atau supaya tidak hilang. Karena ada kasus pulau kecil diambil terumbu karangnya, diambil karangnya, itu lama-lama pulaunya jadi hilang karena abrasi oleh gelombang dan arus ya. Oke, take note ya guys. Itu kenapa kita harus peduli sama karang ya. Oh iya, BTW kemarin aku ngikut beberapa kelas journey Almaty juga. Terus akhirnya kenalan nih sama konsep coral bleaching. Nah, mungkin boleh jelasin secara sederhana buat masyarakat awam coral bleaching itu apa dan
ada nggak sih bahaya lain lagi yang mengintai karang di wilayah kita gitu, Pak? Ya, ada satu fenomena yang menarik di terumbu karang adalah ketika kita menemukan karang-karang yang semulanya berwarna-warni ya, bagus, ada coklat, ada kuning, kadang-kadang ada merah. Oh, tiba-tiba warnanya putih bersih, putih sekali semua ya. Itu sebenarnya tanda-tanda karang tadi sedang mengalami stres, sedang mendapat tekanan ya. Salah satunya penyebab kenapa dia stres dan mengalami putih itu naiknya suhu air laut. Suhu air laut naik dari suhu biasa, suhu, suhu rata-rata biasa, sehingga karang itu merespon. Tadi sebelumnya memperkenalkan karang itu ternyata hidupnya juga ada simbiosis alga tadi ya, fitoplankton. Nah itu kalau suhunya hangat ya, si fitoplanktonnya itu didorong keluar, alganya tadi, alga simbionnya itu didorong oleh si karang keluar, sehingga eh, karangnya berwarna putih karena yang memberi warna karang itu adalah alga tadi, pigmen dari alga tadi. Nah, kalau alganya didorong, ya karangnya jadi bening karena warna karang itu sama dengan warna ubur-ubur sebenarnya. Ubur-ubur ya, warnanya bening, kemudian akan kelihatan rangka di bawahnya, rangka kapurnya. Nah, makanya kelihatan putih ya. Nah, itu yang itu fenomena pemutihan itu terjadi, itu disebabkan karena adanya suhu air yang naik. Nah, tetapi tidak hanya oleh suhu air laut, tapi ada yang lain. Misalnya karena pencemaran, karena penyakit, kemudian juga karena ini juga dimakan oleh biota lain ya. Dia juga berwarna putih. Nah, tapi bedanya kalau yang oleh suhu tadi, putihnya itu luas, skala luas. Tapi kalau yang oleh kejadian-kejadian yang tadi, pencemaran, kemudian dimakan biota, penyakit, dan juga kena racun ya, racun potasium menangkap ikan, itu skalanya kecil aja, hanya pada daerah-daerah tertentu. Tapi kalau karena suhu itu skalanya luas, hampir di semua tempat, bahkan hampir di semua terumbu karang dunia. Kira-kira itu arah ininya ya untuk coral bleaching tadi. Oke, Nah, thank you banget atas informasinya dan atas diskusinya dari tadi ya. Nah, makanya dari itu take note ya tadi kita ngomongin apa aja ya buat para audiens. Ya, seperti yang aku tadi sempat bilang di awal, tak kenal maka tak sayang. Karena sekarang kita udah kenalan, ya udah kita harus sayangi gitu para kita. iya. Nah, mungkin aku kembaliin ke Zahra lagi sebagai moderator ya. Aku sendiri kayaknya segitu dulu ya diskusinya. Oke, good. Wah, waktu terasa cepet banget ya. Seru banget nih ngobrol sama Pak Abrar dan Ara. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak hal baru tentang terumbu karang hari ini. Dari obrolan kita tadi, dapat beberapa hal penting. Ternyata terumbu karang itu beda banget sama karang ya, Pak. Ya, betul sekali. Jadi karang itu adalah makhluk hidup dan terumbu karang itu habitat atau ekosistemnya. Yes. Buat teman-teman yang suka diving, yang cinta pantai, yang suka estetik-estetik sama pantai, foto-foto gitu mungkin ini terumbu karang. Nanti kita kalau udah abrasi kan nggak bisa lagi nih foto-foto Hmm. cantik di pantai kan. Oke, terima kasih buat Pak Abrar dan Ara yang sudah meluangkan waktu berbagi pengetahuan hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat kalian yang sudah setia mendengarkan podcast kita. Jangan lupa untuk follow, share, dan tetap stay tune di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan tetap jaga alam kita. Dadah.